Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaniana Tafali Nainggolan dengan NPM 2408110188. Saya dari kelas D dan di sini saya akan mengerjakan tugas arsitektur komputer, yaitu berupa membuat video tentang input dan output. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih perangkat input itu. Perangkat input sendiri adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer atau sistem elektronik lainnya. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat tersebut dan juga mengendalikan fungsinya. Nah, apa aja sih perangkat input itu? Di sini aku mau kasih 10 contoh perangkat input. Simak baik-baik ya. Yang pertama ada keyboard. Keyboard adalah alat yang digunakan untuk memasukkan teks dengan cara menekan tombol-tombol yang ada di sana. Dan juga keyboard ini ada berbagai macam, termasuk keyboard mekanik dan juga keyboard membran. Yang kedua adalah mouse. Mouse adalah alat pointing yang digunakan untuk menggerakkan kursor dan juga memilih objek pada layar. Yang ketiga adalah touchscreen. Touchscreen adalah layar yang dapat merespon sentuhan dan pengguna bisa menggunakannya dengan cara berinteraksi dengan elemen yang ada di layar tersebut dengan menyentuhnya. Lalu yang keempat adalah scanner. Scanner adalah perangkat yang dapat mengubah dokumen fisik menjadi format digital dan juga bisa mengkonversi gambar dan teks menjadi file yang dapat disimpan di dalam komputer. Lalu yang kelima adalah mikrofon. Mikrofon adalah alat yang digunakan untuk merekam atau menginput suara ke dalam komputer, dan juga mikrofon biasanya dipakai di aplikasi pengenalan suara dan juga komunikasi. Lalu yang selanjutnya adalah yang keenam, yaitu webcam. Webcam adalah alat atau kamera yang terhubung dengan komputer untuk mengambil gambar dan video. Untuk perangkat yang ketujuh yaitu game controller. Game controller adalah perangkat yang digunakan untuk mengendalikan permainan, seperti contoh joystick, gamepad, dan juga steering wheel. Yang kedelapan adalah stylus. Stylus adalah alat seperti pena yang biasa digunakan untuk berinteraksi dengan layar sentuh. Biasanya sering digunakan pada smartphone ataupun tablet untuk menggambar dan menulis. Yang kesembilan adalah trackpad. Trackpad sendiri adalah permukaan sensitif sentuhan yang terdapat pada laptop yang bisa menggantikan mouse. Trackpad dapat digunakan dengan cara meletakkan jari dan menggeser-geser untuk menggerakkan kursor. Lalu yang terakhir adalah kamera digital. Kamera digital adalah perangkat yang digunakan untuk mengambil foto digital, dan juga kamera digital dapat mengirimkan gambar langsung ke komputer melalui USB dan juga koneksi nirkabel. Nah, jadi itu perangkat input. Sekarang kita lanjut ke perangkat output. Perangkat output adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan atau menyajikan data yang telah diproses oleh komputer kepada para pengguna. Perangkat ini memungkinkan para pengguna menerima informasi dalam bentuk audio, visual, ataupun fisik. Nah, di sini saya akan menjabarkan 10 contoh perangkat output. Yang pertama adalah monitor. Monitor adalah layar yang dapat menyajikan gambar atau teks dan digunakan untuk berinteraksi visual dengan komputer. Yang kedua adalah printer. Printer adalah perangkat yang digunakan untuk mencetak gambar ataupun dokumen ke kertas. Yang ketiga adalah speaker. Speaker adalah perangkat yang dapat menghasilkan suara, entah itu dari video, audio, film, atau apapun itu, atau aplikasi apapun itu yang bisa mengeluarkan suara. Yang keempat adalah proyektor. Proyektor adalah alat yang digunakan untuk menampilkan gambar ataupun video ke permukaan yang lebih besar, seperti contoh layar ataupun dinding. Yang kelima adalah headphones. Headphones adalah perangkat audio yang digunakan di telinga untuk mendengarkan suara tanpa mengganggu orang lain. Yang keenam adalah plotter. Plotter adalah perangkat yang menggunakan pena untuk menggambar ataupun mencetak grafik ataupun gambar yang berkualitas tinggi, seperti contoh gambar teknik dan arsitektur. Nomor 7 adalah LED display. LED display adalah layar yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk teks ataupun gambar dengan teknologi LED, seperti contoh papan billboard. Yang kedelapan adalah 3D printer. 3D printer sendiri adalah alat yang digunakan untuk mencetak objek 3 dimensi dari model digital. Biasanya digunakan dalam desain produk ataupun kedokteran. Lalu yang 9 adalah holographic display. Holographic display sendiri adalah perangkat yang dapat menghasilkan gambar 3 dimensi yang tampak melayang di udara seperti ini. Yang ke-10 yaitu yang terakhir adalah braille display. Braille
display adalah perangkat yang dapat menyajikan informasi bagi para penyandang tunanetra. Bagaimana caranya? Caranya adalah mengubah teks digital menjadi titik-titik yang dapat diraba bagi para penyandang tunanetra. Nah, jadi itu adalah penjelasan serta 10 contoh perangkat input dan output dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lain kali. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.